Hai gengs, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah masalah yang sering dihadapi oleh para wanita petualang. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya boleh nggak sih mendaki gunung saat sedang haid? Menurut kalian bagaimana? Oke, mari kita bahas. Banyak sekali yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid dilarang untuk mendaki. Hal ini disebabkan karena wanita yang sedang haid selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Apakah kalian percaya? Sebenarnya tidak begitu. Mari kita pahami dulu bagaimana kondisi wanita saat sedang haid, dan apakah kondisi tersebut baik untuk mendaki gunung atau tidak. Biasanya saat mengalami menstruasi, tubuh wanita berada pada kondisi yang tidak fit, terasa lemas, mudah lelah, dan sering pusing. Hal itu dikarenakan tubuhnya kehilangan sebagian zat besi. Dinding rahim pun akan melemah, sehingga mudah mengalami kram pada perut dan sakit pada punggung. Hal ini jelas sangat berbahaya jika melakukan aktivitas berat seperti mendaki gunung. Terlebih lagi jika harus membawa beban berat. Selain itu semua, mood juga akan terpengaruh. Biasanya akan lebih sensitif dan emosi tidak terkontrol. Meskipun tidak setiap orang mengalami gejala yang sama, tetapi kebanyakan wanita merasakan hal seperti itu. Jadi, sebenarnya boleh gak sih mendaki gunung saat sedang haid? Tunggu dulu. Sebelumnya, saya sudah melakukan riset kepada 30 orang wanita yang aktif dalam dunia pendakian tentang masalah ini. Dan hasilnya, ternyata 24 orang wanita mengatakan tidak masalah untuk melakukan pendakian saat dalam keadaan haid. Dan hanya 6 orang wanita saja yang memilih untuk tidak mendaki dalam keadaan haid. Dan setelah saya saring lagi, ternyata dari 6 orang yang memilih tidak mendaki itu, hanya 2 orang saja yang memang punya pengalaman mendaki dalam keadaan haid. Dan 4 orang lagi belum pernah mendaki dalam keadaan haid. Sedangkan dari 24 orang wanita yang bilang tidak masalah, semuanya pernah mendaki dalam keadaan haid. Selain melakukan riset, saya juga pernah beberapa kali melakukan pendakian bersama wanita yang sedang dalam keadaan haid. Dan menurut saya yang saat itu sebagai partner si wanita haid ini, kendalanya hanya satu, yaitu seperti yang disebutkan di atas tadi. Dia cepat lemas, mudah lelah, dan emosi tidak stabil. Selebihnya berakhir dengan bahagia. Itulah sedikit penjelasan mengapa wanita yang sedang haid disarankan untuk tidak mendaki gunung. Sama sekali bukan karena hal mistis, tetapi karena kondisi kesehatan tubuh. Saya pribadi sih tidak percaya bahwa orang haid itu mengundang makhluk halus. Karena pada kenyataannya, tanpa diundang pun, mereka sebenarnya sudah ada berkeliaran di sekitar kita. Dan tidak menjamin orang yang sedang haid akan mengalami hal mistis ataupun sebaliknya. Buktinya banyak juga rombongan pria yang mengalami hal mistis. Apakah mungkin dari salah satu pria tersebut ada yang sedang haid? Tapi kalau masalah mistis ini saya serahkan saja pada pribadi masing-masing. Mau percaya silahkan, dan tidak juga tidak masalah. Yang terpenting adalah banyak berdoa, selalu berpikir positif, jaga sikap dan ucapan, dan gak usah pecicilan. Dan jika memang kalian belum siap, sebaiknya jangan. Masih ada lain waktu. Tenang, gunung gak akan lari. Berdasarkan hasil riset dan pengalaman pribadi tadi, saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya boleh nggak sih mendaki gunung saat sedang haid? Jawabannya tentu boleh. Tetapi siap tidak kalian mendaki dengan keadaan seperti itu? Jangan sampai kalian bilang siap, tapi nyatanya tidak dengan persiapan yang matang, yang akhirnya malah menyiksa diri dan merusak pendakian itu sendiri. Jangan sampai hanya karena ego kalian menyepelekan keselamatan. Persiapkanlah segala sesuatunya dengan matang, agar pendakian kalian bisa berjalan dengan lancar dan aman. Apalagi ini menyangkut dengan nyawa kalian sendiri. Dan berikut ini adalah tips agar pendakian berjalan dengan lancar saat dalam keadaan haid. Yang pertama, siapkan pembalut dan celana dalam yang cukup. Karena biasanya saat melakukan aktivitas berat seperti pendakian, darah kalian akan keluar lebih deras dan lebih banyak dari normalnya. Dan meskipun sedang berada di jalur pendakian, jika memang dirasa sudah waktunya untuk ganti pembalut, maka segeralah diganti. Jangan menunggu ketika sampai di tempat camp. Selain untuk menghindari bakteri, kondisi pembalut yang baru dan bersih tentu akan membuat kalian tenang dan nyaman.
Dan biasanya kalau sudah nyaman akan timbul rasa sayang meskipun endingnya tetap ditinggal. Yang kedua, siapkan kopi bubuk atau minyak kayu putih. Taburi pembalut bekasmu dengan kopi bubuk atau kayu putih tersebut. Hal ini akan menyamarkan bau amis dari darah tersebut. Setelah itu bungkus pakai tisu lalu masukkan plastik. Dan jangan lupa untuk dibawa lagi. Ingat, jangan buang apapun termasuk mantan. Gitu-gitu juga kalian pernah saling sayang-sayangan. Yang ketiga, siapkan obat pereda nyeri, suplemen atau vitamin khusus untuk meminimalisir rasa nyeri atau kram yang sering terjadi saat sedang haid. Cukup hati aja yang sering sakit, badan gak usah ikut-ikutan. Yang keempat, bawa lebih stok air putih. Saat sedang haid biasanya akan lebih mudah dehidrasi. Untuk menjaga tubuh agar terhidrasi dengan baik, maka perbanyaklah minum air putih dan kurangi mengkonsumsi harapan palsu. Yang kelima, perbanyak asupan makanan yang sehat dan bergizi. Ini untuk mengatasi rasa lelah, letih, lunglai, lemas, dan lemah yang kalian rasakan. Atau kalian juga bisa siapin mood booster kalian masing-masing, yang bisa bikin tubuh kalian kuat dan bersemangat, seperti bawa foto mantan misalnya. Yang keenam, atur pola makan. Biasanya wanita haid itu nafsu makannya menurun, padahal aktivitas pendakian memerlukan energi yang sangat besar. Yang tidak haid saja jika kurang makan banyak yang kelimpungan, apalagi yang sedang haid. Jadi kalian harus atur pola makan kalian agar tenaga tetap stabil. Ingat, bahagia itu butuh tenaga. Yang ketujuh, harus bisa mengontrol diri. Jaga mood dan emosi kalian agar tetap stabil. Selalu isi pikiran kalian dengan hal-hal yang positif. Mood dan emosi itu akan berpengaruh pada daya tahan tubuh. Dan pikiran yang positif akan menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ditikung teman. Yang kedelapan, jangan lupa untuk memberitahu rekan sependakianmu, agar mereka mengerti dan bisa memahami kondisi kamu saat itu. Juga agar mereka bisa menjaga kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat ya, akhirnya ada juga yang ngejaga dan ngertiin kamu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kenali diri sendiri. Karena hanya diri sendirilah yang tahu batas kemampuannya masing-masing. Jika kondisi tidak memungkinkan, jangan pernah dipaksakan. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri, daripada lelah mencintai dia tapi tidak pernah dihargai. Bagaimana cara buang air kecil di gunung saat sedang haid? Saya sempat bertanya pada beberapa rekan wanita saya tentang hal ini. Dan ada salah satu rekan yang menurut saya jawabannya lebih baik di antara yang terbaik. Sebelum buang air kecil, lapisi tanah dengan tisu basah atau sejenisnya yang tidak mudah hancur saat terkena air. Dan kemudian tepislah di tisu tersebut. Ini bertujuan untuk menyaring jika ada darah yang menetes agar tidak langsung jatuh ke tanah. Kemudian seperti tadi, tisunya ditaburin kopi atau kayu putih lalu dimasukin plastik. Ini bertujuan bukan untuk menyamarkan bau amis, tapi biar nggak bau pesing. Itulah beberapa poin penting yang saya rangkum dari ke-24 orang wanita yang sudah saya survei tadi. Jadi sudah jelas ya, sebenarnya wanita haid juga boleh untuk mendaki gunung, namun harus dengan persiapan yang matang. Dan jangan lupa untuk patuhi aturan yang ada, karena di beberapa gunung ada yang melarang wanita haid untuk mendaki gunung tersebut. Mungkin segitu dulu tips dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Dan jika mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di-share jika dirasa tip ini memang berguna. Lain waktu saya akan membahas hal lain yang masih berhubungan dengan dunia pendakian. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah obat dari segala penyakit.